Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja melanjutkan pembahasan kita, menyambung dari pertemuan yang lalu, bahwasannya kita sedang membahas tentang bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah perkara yang perlu kita ketahui karena ini adalah terkait dengan ibadah kita sehari-hari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima salatnya seseorang di antara kalian yang dalam keadaan berhadas sampai kemudian dia berwudu. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasannya wudu adalah menjadi syarat sahnya salat. Sehingga maknanya seseorang yang salat tanpa didahului dengan wudu, maka salatnya tidak sah. Dan kemudian juga mengacu kepada dua persyaratan diterimanya amal ibadah seseorang, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu bagi kita untuk mempelajari bagaimana sih tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diharapkan selain ikhlas kita juga benar-benar bisa melakukan hal itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa tercapai, yaitu diterimanya amal ibadah kita. Dan di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan satu poin dari pembahasan ini, yaitu berbicara tentang masalah niat, ya, dimana setiap amalan itu harus ada niatnya terlebih dahulu, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amalan itu harus ada niatnya. Sehingga maknanya seseorang yang melakukan suatu amal ibadah tanpa diawali niat, maka amalannya tidak diterima. Dan niat inilah yang akan kemudian membedakan antara mana aktivitas yang sifatnya ibadah dan mana aktivitas yang mungkin sebagai rutinitas saja. Dan untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, seperti misalkan sholat, ya, untuk membedakan antara sholat satu dengan sholat lainnya, atau sholat wajib dengan sholat sunnah, begitu juga puasa, membedakan puasa wajib dengan puasa sunnah, maka semua itu bisa dibedakan dengan niatnya. Sehingga perlu bagi kita, ya, untuk kemudian memahami dengan baik tentang apa dan bagaimana tata cara berniat di saat kita ingin melakukan ibadah. Yang kesimpulannya telah kita sampaikan bahwasannya niat itu adalah tempatnya di dalam hati, yang itu tidak kita ucapkan, karena sesuatu yang keluarnya dari lisan, ya, dengan dilafazkan, maka ini bukan niat namanya, tapi ini merupakan perkataan. Ya, sedangkan yang dituntut dalam ibadah di sini adalah niat, yaitu ma kharaja minal qalbi, yaitu sesuatu yang keluar dari dalam
dari dalam hati. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian juga dipraktekkan oleh para sahabat dan generasi-generasi berikutnya. Ya, bahkan tidak ditemukan satupun riwayat di mana Rasulullah SAW dan juga para sahabat melafazkan niat ketika ingin melakukan suatu amal ibadah, apakah itu sholat, apakah itu wudhu dan lainnya. Sehingga kemudian ya, setelah kita berniat di dalam melakukan wudhu, maka sebelum lebih jauh kita menjelaskan, maka kita merujuk dulu kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan sebagai landasan di dalam bagaimana tata cara berwudu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya, di mana dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian dan kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku, kemudian usap kepala kalian dan kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Dan ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tata cara wudu secara global. Ya, yang mana di dalamnya disebutkan tentang rukun-rukun wudu. Dan kemudian tata cara wudu ini diperinci lagi oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, baik secara ucapan maupun secara praktek beliau. Dan hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudunya Rasulullah SAW yang paling sempurna, ya, adalah hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya suatu ketika Utsman itu ingin berwudu dan meminta tolong kepada budaknya untuk mengambilkan ya seember atau secukupnya air, yang kemudian beliau pun menggunakan air tersebut untuk berwudu. Nah, setelah selesai Utsman berwudu, ya, maka kemudian Utsman mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Sungguh aku telah melihat Rasul berwudu seperti wudu yang aku praktekkan. Nah, ini ya salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari pernyataan ini, bahwasanya kita lihat bagaimana para sahabat dulu begitu gigihnya dalam mengikuti setiap apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sama sekali tidak berusaha untuk keluar dari apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ya, sampai perkara yang terkecil pun mereka selalu ingin ikut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya di sini Utsman mengatakan, aku telah melihat Rasul berwudu seperti wudu yang aku praktekkan. Tsumma qala, kemudian aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma raka'a rak'ataini lam yuhaddits fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian setelah aku menyaksikan Rasul berwudu seperti wudu yang aku praktekkan ini, maka aku pun mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu seperti wudunya aku, kata Rasul. Ya, garis bawahi ini, berwudu seperti wudunya siapa? Seperti wudunya Rasul. Dikatakan di sini, siapa yang berwudu seperti wudunya Rasul, seperti wudunya aku, kata Rasul, lalu dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ini yang kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Dan dia khusyuk di dalam sholat sunnahnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi Masya Allah, keutamaannya luar biasa. Bisa terampuni dosa-dosa kita dengan hanya sekedar berwudu dan dilanjutkan dengan sholat sunnah wudu. Tapi ingat syaratnya, wudunya harus sesuai dengan wudunya siapa? Rasulullah SAW. Nah, ini pentingnya ilmu di dalam kita mengamalkan atau di dalam kita beragama. Yang selama ini kita nggak nyangka bahwasanya, oh ternyata wudu bisa menghapuskan dosa ya. Selama ini kan kita wudunya cuma ikut-ikutan. Kita dapati dari orang tua kita dulu, dari nenek moyang kita dulu, dari masyarakat kita yang kita lihat dari kecil sampai sekarang itu yang kita amalkan. Tanpa kemudian kita berusaha mencari tahu ini benar nggak ya gitu. Turun-temurun seperti itu.
Nah, setelah kita pelajari, oh ternyata ada keutamaannya. Dan syaratnya untuk bisa mendapatkan keutamaan itu kita harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Maka tidak bisa tidak, harus kita pelajari bagaimana sih wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di dalam hal ini ya kita akan jelaskan bagaimana wudu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang kemudian dijelaskan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, di dalam kita berwudu tadi sudah kita jelaskan bahwasanya harus diawali dengan niat, dan niat cukup hadir hati kita, tidak perlu ada redaksi, tidak perlu ada lafaz-lafaz tertentu, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, ya, karena begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini, ya, sehingga kemudian awali dengan niat dalam hati, dan kemudian jangan lupa di saat seseorang berwudu menggunakan air secukupnya, ya, tidak boleh berlebihan. Ya, jangan mentang-mentang Ustaz di Indonesia air banyak, ya, apalagi sampai tumpah-tumpah ke jalan, sampai jalan jadi sungai gitu kan, di jalan tol sampai banjir gitu. Ya, itu tidak jadikan dalil kemudian kita mubadzir dalam menggunakan air. Ya, bukan berarti kemudian kita bisa bebas menggunakan air sebanyak-banyaknya ketika berwudu, tidak, tapi gunakanlah secukupnya. Ya, secukupnya di dalam kita berwudu, ya, dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita membaca bismillah, ya, membaca bismillah. Karena para sahabat yang meriwayatkan tentang wudu ini, ya, mereka mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW mengawali wudunya itu dengan mengucapkan bismillah. Ya. Kalau ada yang nanya, Ustaz, bismillah boleh nggak ditambah dengan ar-Rahman ar-Rahim? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jawabannya ternyata Rasulullah SAW hanya membaca bismillah, ya, tanpa ada menambahkan ar-Rahman ar-Rahim. Loh, emang nggak bagus Ustaz? Kan bagus itu maknanya, bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa nggak boleh disebut ar-Rahman ar-Rahim? Bukannya nggak boleh, ya, tapi kalau kita merujuk, ya, tentang bagaimana tata cara wudunya Rasul, ternyata Rasul hanya mengucapkan bismillah saja. Ya, bukan berarti maknanya nggak bagus ar-Rahman ar-Rahim, bukan berarti nggak boleh, bukan berarti nggak sah kemudian wudunya, tidak. Tapi yang terbaik adalah cukup membaca bismillah. Sama ini artinya seperti seseorang misalkan ketika ingin tidur, terus dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh nggak? Mau tidur? Ada yang ngerti nggak ini doa apa? Ya, ini adalah doa masuk ke dalam kamar mandi, ke toilet. Tapi dibaca ketika mau tidur, boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Kenapa nggak boleh? Kan artinya bagus. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Bagus nggak maknanya? Bagus. Bukankah ketika kita mau tidur juga ada gangguan setan gitu? Tapi kenapa kita mengingkari? Kenapa nggak boleh? Karena bukan pada tempatnya. Ketika seorang mau tidur sudah diajarkan oleh Rasul, ini doanya. Apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, bukan ahya wa amut. Yang sahih hadisnya adalah bismika Allahumma amutu wa ahya. Kan kita mau tidur, tidur itu kan bagian dari kematian. Jadi amutu, mati dulu, baru wa ahya, baru hidup, bangun. Ya. Dan ini banyak salah faham di antara masyarakat kita. Kalau kita merujuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul mengajarkan, ya, kata amutu dulu, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini sekedar faedah sedikit. Jadi intinya ketika seorang mau berwudu baca bismillah. Kenapa bukan ar-Rahman ar-Rahim? Ya karena bukan pada tempatnya. Ya. Baca bismillah itu yang dicontohkan oleh Rasul ketika mau berwudu. Adapun ar-Rahman ar-Rahim itu dicontohkan Rasul dalam momen yang lainnya. Ya, dalam kesempatan yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian ini ditaruh sini aja ya, biar bisa kita sambil praktekkan. Ya, kemudian setelah kita mengucapkan bismillah, maka kita membasuh kedua tangan kita. Ya, jadi dibasuh seperti ini. Kalau misalkan menggunakan air dari ember atau dari bak gitu ya, jangan langsung tangan ini masuk dikobok ke dalam, nggak boleh. Terlebih kalau seandainya kita baru bangun tidur nih. Ya, fa innahu la yadri aina batat yadahu, aina tatishu yadahu. Ya.
Karena dia tidak tahu nih tangan dia ketika tidur ya kemana aja bergerilya, nggak tahu kan. Jadi jangan langsung dikobok gitu. Jadi dicuci dulu, ambil pakai gayung ya, disiram dulu ke tangan kanan dulu, disiram kemudian digosok-gosok. Kalau pakai keran ya dibuka secukupnya aja, jangan sampai dibuka semuanya sampai mungkin bisa ambil habis berember-ember. Jadi intinya nggak boleh mubazir. Ya, jadi dibasuh kedua tangannya ya, kemudian jangan lupa sebelumnya tadi baca bismillah, dan kemudian sebelumnya juga niat ya. Jadi digosok-gosok di sela-sela jarinya ini, jangan lupa ya. Karena ini di sela-sela jari kadang mungkin ada kapalan atau apa ya. Kalau hanya sekedar disiram aja kadang nggak sampai nempel di bagian kulit tangannya. Jadi digosok-gosok sampai pergelangan tangan ini. Nah, setelah itu kita mengambil air. Boleh dengan satu tangan, boleh juga dengan dua tangan gini. Ya, kalau memang prakteknya dengan menggunakan gayung atau bak, tinggal ambil aja begini. Tapi kalau misalkan pakai keran, boleh ditampung begini. Kalau misalkan khawatir Ustaz nggak dapat nih, ya udah bantu pakai tangan kanan. Nah, kemudian kita masukkan air ini. Jadi ini kita katakan keran lah ya. Ya. Jadi posisi kepala kita jangan jauh dari keran, karena kalau kita begini apalagi, ya mau dimasukkan ke mulut begini, belum nyampe ke mulut udah habis ini air. Ya, pada netes semua. Jadi didekatkan aja, ya. Kemudian boleh dengan dua tangan gini supaya dapatnya lebih banyak gitu ya. Atau boleh juga satu. Ambil gini, kemudian dimasukkan, sebagian masukkan ke dalam mulut dan sebagian dihirup dengan hidungnya. Ya. Jadi masuk yang ke hidung dihirup. Ya. Memang kalau nggak biasa agak gimana, tapi dibiasakan. Ya. Niatkan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ambil. Nah, yang di hidung ya mungkin jangan sampai kemudian kebablasan juga, nanti sampai ke kerongkongan gitu kan. Tapi cukup sampai batas ini aja gitu kan. Sampai batas ini, kemudian langsung dibantu dengan tangan kiri dikeluarkan. Yang di mulut kumur-kumur kemudian dikeluarkan. Ya. Dan ini disunnahkan untuk melakukannya 3 kali. Ya, ambil lagi yang kedua, kemudian dibantu. Yang di mulut kumur-kumur keluarkan. Begitu juga yang ketiga, seperti itu. Tetapi boleh juga kurang dari 3 kali. Misalkan 2 kali boleh nggak? Boleh. 1 kali boleh nggak? Boleh. Dan Rasulullah SAW pernah melakukan semuanya. Pernah melakukan 1 kali, pernah melakukan 2 kali, pernah melakukan 3 kali. Jadi dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, boleh nanti Bapak Ibu sesekali, ya boleh nanti sesekali, terkadang 1 kali, terkadang 2 kali, terkadang 3 kali. Tapi yang paling afdal berapa kali? Yang paling afdal 3 kali. Paham ini ya? Nah, setelah itu kemudian membasuh wajah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Faghsilu wujuhakum." Maka basuhlah wajah kalian. Ya. Jadi kita ambil air, ya, atau kalau misalkan pakai ember kita ciduk begini, ya, kemudian diusapkan ke wajah. Nah, para ulama menjelaskan mana saja yang dianggap sebagai wajah. Ya. Wajah itu kan ma yatawajjah bihin nas. Jadi wajah itu adalah sesuatu yang memang nampak dari depan oleh orang lain gitu. Ini wajah. Nah, sehingga para ulama membuat batasan. Yang dimaksud dengan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut ya secara normal di sini sampai kemudian dagu dan di antara 2 pangkal telinga. Ya, maka di antara itu semuanya dianggap sebagai wajah. Ya, sehingga maknanya semua yang dianggap wajah ini, area yang dianggap wajah ini, itu semua harus terkena basuhan air. Karena ini termasuk rukun wudu. Kalau seandainya ada yang nggak kena siraman, maka wudunya nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya juga tidak sah. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, ada orang tumbuh rambutnya dari sini. Ya, apalagi yang sudah berumur gitu ya, mulai sula gitu, mulai profesor sampai di sini. Apakah kemudian bagian ini termasuk wajah juga? Jawabannya tidak. Ya, karena dikatakan tadi oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut secara umumnya seperti itu. Jadi dari sini. Jadi walaupun mungkin udah mulai bertambah usia ya atau mungkin banyak pikiran gitu kan, tumbuh rambutnya dari sini, kepalanya udah mulai membotak, bukan berarti kemudian yang tidak tumbuh rambut itu dianggap wajah gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga diperhatikan nih di antara pangkal telinga. Banyak biasanya ibu-ibu kalau dia berwudu sambil pakai jilbab misalkan, dia wudu di tempat umum, jilbab kan sampai sini. Ya, sehingga kemudian dia hanya membasuh di bagian luar jilbabnya, sedangkan bagian sininya nggak kena nih. Nah, hati-hati itu
tidak boleh gitu ya, bisa menjadikan wudunya tidak sah. Karena ini termasuk wajah juga yang harus terkena siraman air. Faham ini ya? Iya. Kemudian itu dibasuh ya 1 kali ya, kemudian digosok semua bagiannya pastikan sudah kena. Kemudian mau ditambah 2 kali silahkan, dan afdolnya sampai tiga kali. Lalu bagaimana Ustadz yang jenggotnya lebat? Ya, pada asalnya bagi yang jenggotnya lebat itu, ya pada asalnya bagian luar jenggotnya basah udah cukup. Tapi kemudian yang afdol, ya yang sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul adalah untuk yang jenggotnya lebat boleh kemudian disela-sela di dalam jenggotnya agar jenggot masuk ke dalam air masuk ke dalam bagian kulit-kulit yang ada di tempat tumbuh jenggot itu. Ya, atau dagu lah bahasa kitanya. Jadi boleh diginiin dan ini sunnah. Ya, kalaupun nggak digituin, hanya sekedar disiram bagian wajahnya, kemudian ini bagian luarnya aja yang basah, ya bagian dalamnya kering katakanlah seperti itu, ini juga nggak masalah. Tapi lebih afdol semuanya harus basah. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wa aidiyakum ilal marafiq kata Allah. Maka basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Ingat, di dalam ayat Allah mengatakan basuh kedua tangan kalian sampai siku. Garis bawahi kata sampai. Nah, ketika dikatakan sampai siku, berarti maknanya siku adalah bagian yang terakhir disiram ketika kita membasuh tangan. Ya. Jadi bagaimana caranya? Kita alirkan air dari ujung jari. Ya, kalau misalkan kita pakai keran, kita ambil nih, bantu pakai tangan satunya, kemudian dialirkan ke sini. Ya, dan siku bagian yang terakhir kita basuhnya. Ya, setelah dialirkan dari ujung jari, ambil, dialirkan begini. Nah, ini bagian siku harus kena, ya. Maksudnya bukan sampai siku, bukan sampai sini atau pertengahannya, tapi semua siku terkena. Semua siku terkena air. Makanya kalau misalkan bikin baju lengan panjang, jangan yang sempit-sempit, yang susah sampai ngangkatnya gitu ya. Ya, ini untuk kepentingan wudu supaya nggak susah wudunya. Ya, jangan sampai kadang ada orang yang sempit sampai untuk geser ini susah. Jadi cuma kena bagian sini aja sikunya, setengah sikunya. Nah, itu nggak sah karena ini bagian dari rukun wudu juga. Ya, jadi dibasuh, diambil, dialirkan dari ujung jari sampai ke siku. Terkadang kan kita kalau pakai keran begini kan, ini kerannya nih, gini. Jadi ngalirinya dari sini kan. Ya jawabannya boleh nggak seperti itu? Ya nggak masalah sih, sah-sah aja gitu. Bukan berarti nggak sah wudunya, bukan. Tapi kita kan pengen cara yang sempurna gitu kan. Pengen cara yang sempurna. Karena pada asalnya yang penting ininya kena, ya, dan semua bagian ini kena, ya sah wudunya. Tapi tata caranya kalau kita pengen benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul, maka alirkan dari ujung jari. Ya. Ya. Berapa kali? 3 kali. 1 boleh, 2 boleh, afdol 3. Ya. Nah, namun caranya dalam ayat ini dikatakan wa aidiyakum, dan kedua tangan kalian. Nah, karena berhubung tangannya 2 dan perintahnya juga 2 tangan, maka tentu harus dilakukan satu-satu. Nggak bisa sekaligus gini, 2 tangan. Supaya cepat Ustaz, nggak boleh. Jadi harus satu-satu. Nah, di dalam hadis yang dicontohkan Rasul, beliau itu menyelesaikan tangan kanannya dulu, baru tangan kiri yang dibasuh. Ya. Jadi jangan seperti yang selama ini kita lakukan. Ya, kita kalau wudu kan tangan kanan dulu 1, terus tangan kiri 2, ya 1 juga, kemudian tangan kanan 2, tangan kiri 2, tangan kanan 3, tangan kiri 3. Ya kenapa begitu? Biar adil Pak Ustaz. Jadi ini dapat 1, ini dapat 1 juga gitu kan. Nah, enggak seperti itu. Yang dicontohkan Rasul, selesaikan dulu tangan kanan 3 kali. Jadi kita alirkan, misalkan kita ambil air tadi dari keran misalkan atau dari gayung, kita alirkan sini. 1, ya digosok nih, semua sampai bagian kena, baru ambil lagi 2. Ya, ambil lagi 3. Ya. Selesai 3 yang kanan, baru kemudian kita basuh yang kiri sebagaimana kita membasuh yang kanan tadi. Paham ini ya? Ya, ini cara yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Allah mengatakan wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian. Perintahnya apa? Mengusap kepala. Nah, cuma yang terjadi di kita, kenapa kok mengusapnya seperti ini? Ya. Padahal perintahnya mengusap kepala.
Sehingga bagaimana praktek Rasulullah SAW ketika mengusap kepala, yaitu membasahi kedua tangannya. Dibasahi ya, bukan ngambil air begini, tapi dibasahi kedua tangannya, diusap dari depan ke belakang, ke depan lagi, kemudian langsung telinga. Ya. Dibasahi, usap dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian jari telunjuk masuk ke dalam telinga, jempolnya megang daun telinga. Nah, kemudian ya, ini dia tata cara mengusap kepala. Loh Ustaz, selama ini kami itu 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ternyata praktek Rasul tidak demikian. Ya, jadi digabungkan kepala dengan telinga. Bahkan dalam ayat, dalam hadis nggak ada mengusap telinga, nggak ada. Yang ada mengusap kepala. Nah, coba kemudian kenapa tadi praktek Rasul langsung telinga? Karena di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, Rasul mengatakan al-udhunani minar ra'si, 2 telinga itu bagian dari kepala. Maka ketika Allah perintahkan wamsahu biru'usikum, maka usaplah kepala kalian, karena berhubung telinga bagian dari kepala, maka telinga bagian dari anggota tubuh yang harus diusap ketika kita mengusap kepala. Faham ini? Dan kemudian diusapnya cukup 1 kali. Karena ketika Rasul menyebutkan membasuh tangan, basuh wajah 3 kali, tapi untuk membasuh atau mengusap kepala itu cukup satu kali. Ya, jadi diusap. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, Ustadz, kalau misalkan ia mengusap kepalanya seperti itu ketika berwudu, lalu bagaimana dengan ibu-ibu nih? Yang misalkan dia terkondisikan berwudu di tempat umum, tempat terbuka misalkan, yang mungkin orang laki-laki yang bukan mahram bisa melihatnya. Kan kalau misalkan cara wudu kayak tadi, mau nggak mau harus buka jilbab kan? Kalau nggak buka jilbab susah. Nah, di dalam syariat Islam tidak ada satupun masalah melainkan hadir dengan solusi. Apa solusinya? Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW juga. Ya. Dan ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Bukan berarti laki-laki pakai jilbab gitu, enggak. Tapi laki-laki prakteknya ketika misalkan dia pakai imamah, ya, apa tuh namanya yang sorban dililit-lilitkan itu, ya, seperti yang digunakan oleh orang Yaman, seperti yang digunakan oleh orang Sudan misalkan. Ya, yang kemudian dia bisa caranya diusapkan di atas imamahnya, atau bagi yang perempuan diusapkan di atas jilbabnya. Jadi ketika mau mengusap kepala, basahi saja tangan kanan ini, lalu usapkan di atas jilbabnya 1 kali, dan itu sudah selesai. Itu menggantikan aktivitas ini. Ya, jadi cukup diusap di atas jilbabnya. Atau boleh juga dengan cara yang kedua, yaitu basahi telapak tangan kanannya, kemudian diusap di bagian ubun-ubunnya. Kan ibu-ibu biasa ada yang bisa dia pakai jilbab, dibuka ini sedikit, diangkat sedikit, bukan dibuka, diusap ke ubun-ubunnya, dan kemudian sisanya diusapkan ke bagian jilbabnya. Dan itu artinya sama seperti tadi, mengusap kepala secara sempurna tadi. Ya. Dan ini untuk laki-laki juga boleh kalau memang dia memakai semacam imamah atau sorban yang dililitkan tadi. Dan caranya sama seperti itu. Dan Rasul juga pernah melakukan hal seperti itu. Faham ini? Ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ingat di dalam ayatnya ilal ka'bain, sampai mata kaki. Sehingga maknanya mata kaki bagian yang terakhir dibasuh. Ya, jadi kita anggap ini kaki, ini telapaknya, ya, ini jari jemarinya, ini tumit, dan ini mata kaki. Ya, kita anggap seperti itu, kan nggak mungkin kaki saya begini gitu. Ya, jadi dialirkan dari ujung-ujung jari. Ya, kalau memang pakai keran diarahkan begini. Ya, atau kalau pakai gayung ya disiramkan gitu ya. Disiramkan secukupnya, dan jangan lupa di sela-sela jarinya, karena kaki ya lebih sulit ini untuk sampai air ke sela-sela kakinya, sehingga kemudian harus dibantu lagi dengan menggunakan tangan. Ya, dan kemudian di telapak kakinya digosok, di bagian punggung telapak kakinya digosok, di mata kakinya juga digosok, tumitnya juga digosok. Karena ini kaki biasanya rentan ya, kaki ini adalah area yang banyak pelabuhannya ya, kapalan. Jadi kalau misalkan nggak digosok, kadang nggak sampai itu air di permukaan kulitnya, nggak nempel. Ya, sehingga kemudian digosok. Dan hati-hati ketika mencuci kaki ini, ya.
bahwasanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita dengan mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah seseorang yang ketika berwudu tumit dan mata kakinya tidak terkena air. Maka kita dapati banyak orang tuh, kita anggap ini kaki, ini telapak kakinya. Orang kalau wudu cuma sekedar kakinya disodorin di bawah keran begini. Atau pakai gayung disiram gitu. Udah langsung pergi. Ya. Kalau kayak gitu ya tentu kejadiannya tumitnya nggak kena, mata kakinya nggak kena, yang kapal-kapalnya juga nggak kena gitu kan. Nah makanya Rasul mewanti-wanti, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah orang-orang yang ketika berwudu kemudian mata kaki dan juga tumitnya tidak terkena air. Jadi maknanya harus digosok dan kita benar-benar telaten dalam masalah itu. Dan cara melakukannya yang kanan dulu 3 kali seperti halnya tangan tadi, lalu setelah itu baru yang kaki 3 kali. Ya. Dan kemudian terkait dengan masalah ini juga ya adalah ketika seseorang menggunakan kaos kaki. Ya, dan ini disyariatkan yang dengan istilah al-mashu 'alal khuffain, yaitu mengusap di atas 2 sepatu atau mengusap di atas 2 kaos kaki. Jadi misalkan ya Bapak Ibu misalkan mau pergi perjalanan kemana, maka kemudian caranya adalah dengan sebelum menggunakan kaos kaki dalam kondisi wudu secara sempurna. Setelah berwudu pakai kaos kaki, ya kemudian dia pergi mungkin aktivitas di kantor atau mungkin safar keluar kota atau mungkin berangkat umroh gitu ya. Maka kemudian dalam proses itu dia buang angin, buang air kecil, buang air besar, intinya berhadas kecil. Dan kemudian misalkan datang waktu zuhur dia mau sholat, maka ketika sholat ya dia harus wudu dulu kan. Nah ketika berwudu dia nggak perlu lepas kaos kakinya. Ya, bukannya nggak boleh, kalau memang dia mau maka nggak perlu melepas kaos kakinya. Jadi dia wudu secara normal tadi, kecuali ketika mau membasuh kaki dia cukup mengusapkan di atas punggung telapak kakinya. Ya, dia basahi ini kedua tangannya, kemudian diusapkan di punggung telapak kakinya, di sininya nih. Usapkan sekali usapan, dan itu sebagai pengganti dari mencuci kaki ketika berwudu. Ya. Dan ini Masya Allah jarang di antara kaum muslimin yang tahu tentang masalah ini, dan jarang di antara kaum muslimin juga yang mengamalkan. Ya, padahal ini sangat dibutuhkan juga terutama ketika safar. Ya, apalagi yang berangkat umroh. Ya, ketika safar kita mau wudu secara sempurna susah di toilet pesawat misalkan. Ya, yang bagian yang paling susah kalau misalkan kita wudu di pesawat itu kan cuci kakinya. Ya, apalagi bisa jadi itu diomelin sama petugas ininya, bisa becek gitu kan bagian toiletnya. Sehingga kemudian kita usapkan saja. Ya. Dan ini boleh untuk yang lagi musafir, boleh juga yang tidak dalam keadaan musafir. Ya. Cuma masa expirednya berbeda. Kalau yang musafir masa expirednya 3 hari 3 malam. Dalam artian selama 3 hari 3 malam itu selagi dia tidak membuka kaos kakinya, selagi kaos kakinya tidak najis, selagi kemudian dia tidak junub, maka dia bisa tetap dalam kondisi mengenakan kaos kaki itu, dan ketika berwudunya cukup mengusap di atas kaos kakinya. Ya, adapun yang tidak melakukan safar, masa expirednya 1 hari 1 malam. Sehingga setelah selesai masa expirednya tadi, kalau memang kita masih mau menggunakan cara seperti itu, maka boleh dilepaskan dulu kaos kakinya, dia perbaharui wudunya secara sempurna, baru kemudian dipakai lagi kaos kakinya. Jadi seperti itu. Paham ini ya? Ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia tentang bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah kita membasuh kaki tadi, kanan dan kiri, kanannya 3 kali, kirinya 3 kali, yang lebih afdol demikian, dan kalaupun 1 kali atau 2 kali juga dibolehkan, maka kemudian disunnahkan setelah itu kita membaca doa setelah wudu. Ya, membaca doa setelah wudu, doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini saja boleh. Atau mau ditambah dengan doa tambahan, yaitu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai di sini tanpa ada penambahan wa ja'alni min ibadikas salihin, tidak ada tambahan seperti itu. Ya, jadi cukup Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, setelah itu silakan sholat 2 rakaat ya, dan lebih afdal dilakukan di rumah. Ya, tapi kalau seandainya Ustaz takut keburu qomat, ya udah nggak apa-apa, langsung di masjid lakukannya. Ya, dan di saat kita khusyuk
melakukan salatnya, maka insya Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya dia bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang digugurkan itu dosa apa, Ustaz? Apakah dosa besar atau dosa kecil? Yang digugurkan adalah dosa kecil. Karena setiap ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapus dosa-dosanya, maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar dia tidak akan terhapus kecuali dengan taubatan nasuha. Ya, dia hanya bisa dihapus dengan taubat nasuha. Jadi seperti itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah kan? Enggak susah kan? Ya, tinggal misalkan apa yang sudah kita praktekkan selama ini tinggal kita sesuaikan. Ada yang kurang tinggal kita tambahin sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Ada yang kelebihan maka ya dikurangi porsinya sesuaikan dengan apa yang tadi kita sampaikan. Kemudian kalau ada pertanyaan, Ustadz, ada bacaan-bacaan tertentu enggak sih ketika kita berwudu? Ya, seperti misalkan basuh wajah nanti ada bacaannya, basuh tangan nanti ada bacaannya secara khusus, basuh kaki ada bacaan secara khusus. Dan Allahu a'lam bishawab, ya, para ulama mengatakan ya bahwasannya di dalam wudunya Rasulullah SAW tidak ada bacaan apapun ya di saat membasuh ini dan membasuh itu. Ya, tidak ada bacaan apapun kecuali bacaan bismillah di awal tadi. Ya, bacaan bismillah di awal. Tidak ada kemudian ketika membasuh wajah bacaan Allahumma nawwir wajhi, misalkan ya Allah buat wajah saya bercahaya, enggak ada seperti itu. Ya, jadi bacaan-bacaannya hanya bacaan bismillah ketika di awal. Berikutnya kita langsung bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, ini juga penting kita ketahui karena ada sebagian kita yang menganggap ini membatalkan wudu, ternyata enggak membatalkan wudu. Jadi harus kita luruskan. Ya, bahwasannya di dalam syariat kita para ulama mengatakan bahwasannya yang membatalkan wudu itu ya ada beberapa hal. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini al-qubulu wad-dubur min baulin aw gha'id aw rih. Bahwasannya yang pertama yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Tetapi garis bawahi yang keluar dari dua jalan ini maksudnya kubul dan dubur, depan belakang, ya, paham ya? Ya. Tetapi di garis bawahi tidak semua yang keluar dari dua jalan ini kemudian membatalkan wudu. Paham ya? Cuma sebagian besarnya memang yang keluar dari dua jalan ini itu membatalkan wudu. Sehingga makanya para ulama memperinci apa saja sih yang keluar dari dua jalan ini yang kemudian dia dianggap membatalkan wudu. Maka di sini disebutkan yang pertama adalah ya buang angin, kemudian buang air kecil atau buang air besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa ahadukum minal gha'id," ya, atau salah seorang di antara kalian buang air besar, maka kemudian butuh untuk berwudu. Ya, dan kemudian juga di dalam hadis ya ketika Rasulullah SAW mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan sah salatnya seseorang atau tidak akan diterima salatnya seseorang apabila dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Maka kemudian ada seorang dari Hadramaut bertanya, "Mal hadath ya Abu Hurairah?" Ya, seseorang dari Hadramaut itu bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, "Apa yang dimaksud dengan hadath wahai Abu Hurairah?" Ya, maka Abu Hurairah mengatakan fusa au durat. Yang dimaksud dengan hadas di sini adalah buang angin. Ya, buang angin. Wa yustathna min hadza sahibatul hadath ad-daim al-mubtalah bisalasil baul wa infilatir rih. Dan dikecualikan ketika seseorang keluar kan tadi dikatakan hadas itu buang angin ya atau kencing atau buang air besar sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka ini dikecualikan bagi mereka-mereka yang memang dalam kondisi sakit, yang sakitnya ada saja kan orang yang buang air kecilnya nggak bisa ditahan gitu, maksudnya keluar terus sehingga kemudian dia harus pakai pampers, harus pakai penahan gitu ya, maka ini tidak masuk dalam kategori ini. Sehingga maknanya dia berwudu ya berwudu saja, walaupun setelah berwudu masih keluar air kencingnya, maka ini tidak masalah. Ya, seperti orang-orang yang misalkan pakai keteter gitu kan airnya keluar terus gitu kan, maka ini tidak masalah. Atau mereka-mereka yang misalkan nggak bisa nahan kentut, dalam artian udah wudu kentut lagi gitu kan. Nah, sehingga kemudian ini masuk ke dalam udzur. Ya, masuk ke dalam
udzur, sehingga dia tidak dianggap batal ketika mengeluarkan hal itu kalau memang kondisinya seperti itu. Kemudian yang kedua, khurujul mani wal wadhi wal wadi, yaitu yang membatalkan wudu berikutnya adalah keluarnya mani, madhi dan juga wadi. Kalau mani jelas ya, ini bukan hanya membatalkan wudu ya, bahkan dia adalah berhadas besar otomatis gitu. Tapi kita mengerucut kepada madhi dan wadi. Ya, apa itu madhi? Madhi adalah cairan yang bening, ya, licin, ya, yang keluar dari kemaluan seseorang baik laki-laki maupun wanita yang biasa ketika dalam keadaan bersyahwat. Ya, atau bahasa kita sekarang itu pelumas lah gitu ya. Nah, ini kalau keluar maka batal wudunya. Bahkan Rasul perintahkan untuk mengulangi wudunya dan mencuci kemaluannya. Kemudian adapun wadi ini cairannya kental ya, kental putih seperti susu tapi lebih keruh dari putihnya susu itu. Dan dia kental dan dia biasa keluar ketika seseorang di penghujung air kencingnya ya. Nanti ketika ini keluar itu, ketika misalkan diurut kemudian keluar tuh cairan seperti itu yang dia kental. Kalau nempel di jari itu di tangan agak susah untuk melepaskannya, kecuali harus disiram, benar-benar disiram atau bahkan dengan sabun gitu ya. Jadi seperti itu. Ini namanya wadi. Ya. Nah, sehingga kalau keluar ini semuanya membatalkan wudu ya. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW untuk mengulang wudunya dan juga untuk mencuci kemaluannya. Nah, berikutnya faedah dari perkara ini, insya Allah kita tutup di dalam di poin ini, yaitu bahwasannya ada juga sesuatu yang keluar dari dua jalan ini, ya, yang kemudian dikatakan oleh para ulama dia tidak termasuk membatalkan wudu, yaitu cairan yang biasa keluar dari kemaluan wanita, ya, yang biasa dikenal dengan keputihan. Ya, maka yang namanya keputihan ini atau dalam bahasa fikihnya ifrazat, ya, maka dia tidak membatalkan wudu. Ya, kenapa? Karena yang namanya cairan keputihan ini tidak hanya menimpa kepada orang zaman sekarang, bahkan zaman-zaman sebelumnya, bahkan zaman Nabi, yang fitrahnya wanita seperti itu diciptakan oleh Allah. Ya, jadi di zaman dahulu juga para wanitanya pasti ya mengalami yang namanya keluarnya keputihan ini. Dan keputihan ini kan biasa keluar ketika mungkin dalam kondisi lelah ya si wanita ini, atau mungkin ketika dia dalam keadaan masa subur. Ya, biasa keluar seperti itu. Ya. Dan hal ini karena ini adalah perkara yang sudah umum juga terjadi pada setiap wanita, bahkan di zaman Rasul juga demikian. Namun kemudian Rasul mendiamkan ini. Tidak ada Rasul menjelaskan, ya, kalau memang ini bisa membatalkan wudu, kalau memang ini misalkan najis, pasti Rasul menjelaskan karena ini masalah penting terkait dengan ibadah seseorang. Tapi ketika Rasul kemudian mendiamkan, tidak menjelaskan, berarti dia dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu suci dan juga dia tidak membatalkan wudu. Ya, ini faedah yang bisa kita ambil. Jadi makanya kita katakan tadi tidak semua yang keluar dari dua jalur tadi kemudian membatalkan wudu. Salah satunya seperti misalkan darah istihadah. Ya, darah istihadah juga tidak membatalkan wudu karena dia adalah darah penyakit, bukan darah haid. Ya, dan ini keluar dari salah satu dua jalan tadi, maka ini juga tidak membatalkan wudu. Ya. Jadi saya rasa ini para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada lagi poin-poin yang membatalkan wudu. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya di kesempatan mendatang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami dengan baik. Ya, terutama terkait tentang tata cara wudu tadi. Insyaallah langsung praktek nanti ya. Ya, kapan nih mau sholat zuhur ya? Salat zuhur langsung praktek gimana wudunya dengan apa yang tadi kita jelaskan berdasarkan ayat Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Allahu a'lam bishawab. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah misalnya kita ya kan ada juga tuh sebagian orang mengatakan sperma itu membuat kain sarung kan nggak naik sah di bawah sholat karena sperma. Gimana mazi gitu ya? Iya. Iya, itu aja Pak Haji. Mancing-mancing sih Nabi. Iya. Jadi terkait air mani, ya, maka pendapat yang lebih kuat dari para ulama bahwasanya dia tidak najis. Dia tidak najis, ya.
Sehingga ketika dia menempel di kain, ya maka ya tidak masalah kain itu digunakan untuk sholat misalkan, ya. Tapi kalau misalnya Ustaz, kalau misalkan mau dicuci boleh nggak? Ya silahkan aja gitu. Cuma kalau ditanya hukumnya najis atau tidak, tidak. Dan bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah, ya, ketika malamnya kemudian berhubungan dengan Rasulullah SAW, kemudian ada bagian dari cairan mani tersebut nempel di kain sarung beliau, dan keesokan harinya sudah kering, maka kemudian dikerik oleh Aisyah untuk menghilangkan sisa-sisanya itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, adapun cairan madhi, ya, madhi dan juga wadi, ya, maka ini adalah cairan yang najis. Namun kategori najisnya najis ringan. Sama hukumnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI dari ibunya. Ya, maksudnya sebelum 2 tahun lah gitu ya. Walaupun dia sudah makan pisang, udah makan apa, tapi ASI menjadi hidangan utama dia gitu. Ya, ini untuk bayi laki-laki. Jadi hukumnya sama tuh, air kencing dia dengan air madhi dengan wadi itu najisnya najis ringan. Sehingga cara mensucikannya bagaimana? Cukup dipercikkan. Ya, jadi ambil air 1 genggam ini kemudian dipercikkan di kain yang terkena cairan wadi atau madhi tadi. Ya, maka itu sudah cukup menjadikan kain yang terkena cairan tersebut menjadi suci dan boleh dipakai untuk sholat. Adapun terhadap kemaluan yang mengeluarkan itu air madhi atau madi, maka Rasul perintahkan untuk mencucinya. Sebagaimana pernah disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu mengalami kasus seperti ini. Ya, tapi dia malu mau bertanya kepada Rasul, ya, karena kan kedudukan beliau bagaimana? Beliau menantunya Rasul gitu. Ya, suami dari Fatimah bintu Rasulullah SAW, selain memang sepupuhnya, ya. Sehingga kemudian Ali malu, akhirnya nitipin pertanyaan kepada sahabat yang lain, yaitu Miqdad bin Aswad, dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini rajulun madza. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini laki-laki yang sering keluar air madhinya, ya, sering keluar cairan pelumasnya tuh, sering keluar. Maka apa yang harus saya lakukan? Maka kemudian Rasul perintahkan, igsil madzakirak, ya, basuhlah, cucilah kemaluanmu, thumma yatawaddo, kemudian berwudulah. Ya. Sehingga berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan orang yang keluar air madhinya, ya, walaupun dia nggak mau sholat, tetap diharuskan untuk berwudu, karena Rasul di sini perintahkan. Ya, kan konteksnya tidak lagi tidak lagi mau sholat ini. Pertanyaan ini dilayangkan kepada Rasul. Tapi Rasul perintahkan untuk berwudu kan, selain cuci kemaluannya, tapi kemudian disuruh juga untuk berwudu. Ya. Jadi intinya, kalau misalkan cairan ini menempel di kain, maka dia najis ringan, cukup dipercikkan. Ya, nggak perlu dicuci juga nggak masalah. Ya, tapi kalau mau dicuci ya silakan, sah-sah aja silakan. Cuma batas minimum dianggap dia suci itu bagaimana? Cukup dipercikkan. Kalau nempel di kain. Lalu bagaimana nempel di badan? Dicuci. Ya, kalau nempel di badan, ya misalkan di kemaluannya nempel, maka itu ya dicuci. Cebok lah bahasa kitanya. Ya, dan kemudian bagaimana yang kita lakukan setelah itu? Yaitu berwudu. Ya, ini adalah petunjuk Rasulullah SAW terkait tentang masalah ini. Allahu a'lam bishawab. Surah ini cukup di luar aja, Ustaz, ya. Percikannya. Ya, kita kan pakai celana itu kan. Iya. Enggak tahu aja. Iya, kalau misalkan Gitu. Iya, kalau dia misalkan sampai tembus keluar, ya bagian luarnya nggak apa-apa. Apa celana dalam gitu? Tapi kalau misalkan dia nggak tembus, ya, ya tentu ya bagian yang terkenanya itu berarti bagian dalam yang ditembus, yang kena. Jelas Ustaz nanya. Iya, itu bagus. Kita kan nobel lepis celana dalam. Iya, apalagi lepis celana dalam. Berarti kan kalau seperti itu dipastikan dia hanya terkena di bagian celana dalam. Bahkan mungkin bisa jadi nggak tembus keluar celana dalam kalau celana dalamnya agak tebal gitu kan. Jadi dibuka gitu celana dalamnya. Assalamualaikum. Ambil air, dipercikan gitu. Iya. Iya. Cuma hati-hati ya, kita tundukkan pandangan ya. Tundukkan pandangan. Ya, karena hal-hal seperti itu kan biasa keluar ketika seorang bersyahwat gitu. Ya, apalagi lagi di jalan, hati-hati. Kalau kita laki-laki itu seringnya kita jauh dari istri kan gitu. Iya. Iya, betul. Makanya jangan lama-lama, jauh.
bukan masalah di pasar ringga, cuma kadang kan jauh-jauh dari sini kan lah ya. Iya. Kadang seminggu gitu kan. Contohnya ini Ustaz. Iya. Di luar rumah Pak ya. Ya, makasih Ustaz. Apa perlu buka cabang? Ada lagi yang lain, silakan. Pak Komar, ada tanya Pak Komar. Mana Pak Komar? Pak Komar bagi polio. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau air batangnya kecil berhadapan Pak Ustaz ya. Pakai gayung. Tapi enggak, kalau Pak Ustaz ini kan airnya dikobok ya. Kalau ini enggak satu-satu kan wudhunya sekarang dari tangan kanan gitu. Iya Pak. Terus setelah itu kanan baru basuh itu. Iya. Tapi gayung masih di atas gitu. Iya Pak. Dan seterusnya bagaimana itu? Iya. Ya, jadi seperti ini. Kalau misalkan prakteknya seperti yang Bapak sampaikan tadi, dengan ambil air, gayung, kemudian misalnya disiramkan begini, atau dari sini ya, siram. Nah, ini agak menyulitkan. Pertama, ya, kan kita harus menggosok Pak. Kalau cuma disiram gini aja, khawatir nanti tidak nempel di bagian kulit atau permukaan kulitnya. Apalagi kalau ada yang kapal-kapalan. Iya, ini. Ini kan gayung pindah tangan gosok. Iya, iya. Gantian gitu. Iya, saya paham Pak. Iya, jadi ini sekaligus juga saya menjelaskan ya, kalau memang ada yang caranya seperti ini, jangan lupa untuk menggosoknya. Cuma ada konsekuensi berikutnya. Ketika kita caranya begini, ya tentu air yang dihabiskan lebih banyak. Air yang dihabiskan lebih banyak. Dan kalau saya rasa sih agak menyulitkan juga ya, disiram begini, kemudian ditaruh dulu, digosok. Agak merepotkan dan juga airnya habisnya lebih banyak. Dan alangkah lebih mudah bagi kita dan juga lebih irit dalam penggunaan air adalah dengan cara tadi, dari awal kita sudah basuh tangan, baru setelah itu misalkan air digayung nih, tinggal kita kobok aja, ambilkan, tangan kita udah dicuci sebelumnya kan. Dan itu cara yang dicontohkan seperti itu. Ya, diambil kemudian kita basuhkan seperti itu. Dan ini lebih irit dalam penggunaan air, itu aja sih tujuannya Pak. Tapi kalau misalkan dengan cara Bapak tadi boleh nggak? Ya boleh, silakan aja. Yang penting tadi digosoknya itu kan, untuk memastikan jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, dan kemudian usahakan ya di dalam penggunaan airnya ya secukupnya gitu kan, jangan sampai berlebihan. Ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Berarti dikobok dalam itu air suci tapi nggak mencucikan, nggak termasuk itu tuh Ustaz. Iya. Iya kan? Iya. Dikobok. Enggak gini. Jadi ya ini sebenarnya mau kita jelaskan di pembahasan yang kapan entah sih, tapi nggak apa-apa, perlu juga terkait masalah air. Jadi air itu ada dua macam atau tiga lah kita katakan. Yang pertama, air suci lagi mensucikan. Maksudnya apa? Suci lagi mensucikan, zatnya suci dan dia bisa dipakai untuk bersuci. Air yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya air zatnya suci tapi dia nggak bisa dipakai untuk bersuci. Dan yang ketiga adalah air najis. Air najis. Nah, kita jelaskan dulu satu-satu nih. Air suci lagi mensucikan contohnya apa? Seperti air yang turun dari langit, air hujan, air laut, air danau, air sungai, air yang mengalir, itu semuanya adalah air suci lagi mensucikan. Sehingga dia bisa dipakai untuk bersuci dan juga zatnya dia suci. Nah, yang jadi masalah ketika misalkan air suci lagi mensucikan ini kemasukan benda suci. Nah, kalau seandainya dia kemasukan benda suci tapi tidak merubah statusnya sama sekali, ya tidak merubah warnanya, tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya, maka dia tetap pada kesuciannya. Dia tetap suci lagi mensucikan. Ya berarti ini menunjukkan airnya banyak nih. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang sumur bidoah. Sumur bidoah itu adalah sebuah sumur atau semacam balong lah kalau orang di kampung itu bilangnya. Jadi di sana ketika orang-orang jahiliyah dulu itu kan biasa ya, karakter orang-orang jahiliyah itu biasa buang sampah sembarangan. Bahkan kemudian bangkai-bangkai mati terus kemudian bergeletakanlah di jalan-jalan. Bahkan kemudian bekas-bekas pembalut wanita dibuang sembarangan. Ketika hujan, turun hujan, ini air hujan ini mengalirkan sampah-sampah dan kotoran ini masuk ke dalam sumur bidoah ini.
Sehingga kemudian para sahabat bertanya tentang, ya Rasulullah, bagaimana hukum air di dalam sumur bidoah ini? Maka kemudian Rasul mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Bahwasanya air itu suci dan dia tidak bisa dipakai dinajiskan oleh suatu apapun. Maksudnya apa? Selagi itu airnya banyak, walaupun banyak kemasukan najis, kalau dia tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, rasanya, warnanya, baunya, maka dia tetap suci lagi mensucikan. Ya, apalagi kalau hanya kemasukan benda suci. Ya. Kemasukan yang benda najis saja kalau tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, dia tetap suci lagi mensucikan. Apalagi kalau kemasukan benda suci dan tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka dia lebih suci lagi mensucikan daripada yang tadi. Misalkan nih ada air suci mensucikan di ember, terus kemasukan misalkan apa? Kemasukan kunci misalkan, atau kemasukan gayung kan benda suci juga gitu kan, atau kemasukan apalah, ya. Dan dia tidak merubah salah satu sifatnya. Sama kayak tadi tuh Bapak bilang dalam gayung kemasukan tangan misalkan, ya tangannya kan sudah bersih nih suci, ya dia tetap suci lagi mensucikan karena nggak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Ini yang pertama. Nah yang kedua adalah kalau misalkan ada air suci lagi mensucikan, kemasukan benda suci, tapi kemudian merubah statusnya, maka ini dihukumi air suci tapi tidak bisa mensucikan. Contoh, ini air suci lagi mensucikan kan? Terus kemasukan benda suci, dimasukin kopi, ya, dimasukin gula, ya, diaduk jadi kopi, ya, jadi minuman kopi. Berubah statusnya kan? Bukan air putih lagi gitu, jadi air kopi. Dia suci enggak? Suci, buktinya boleh kita minum. Tapi bisa mensucikan enggak? Bisa enggak kita berwudu pakai air kopi? Enggak bisa. Nah ini jenis yang kedua. Ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah tadi tuh, air suci lagi mensucikan, kemasukan najis dan merubah salah satu dari tiga sifatnya. Ya, merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka dia dihukumi najis. Atau memang pada asalnya airnya najis seperti air kencing gitu kan. Ya, ini adalah air najis. Kemudian Ustaz, kalau misalkan ya ada benda air suci lagi mensucikan, kemasukan najis tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, kita sampaikan tadi bahwasanya dia tetap suci lagi mensucikan. Nah, tadi mungkin terlalu jauh kita contohkan sumur bidoah tadi di zaman Rasul. Nah, sekarang bagaimana praktek di kita? Misalkan di kamar mandi nih ada air satu ember. Ini bapak-bapak kan kalau kencing, ambil berdiri gitu kan. Tahu-tahu nyipret tuh ke dalam ember. Setetesan, dua tetesan. Ya. Boleh nggak pakai air ini? Boleh nggak Pak? Untuk wudhu? Nah, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Kita lihat dulu. Ini berubah nggak salah satu dari tiga sifatnya? Ya, perhatikan warnanya. Ya, mungkin nih Bapak dehidrasi, kencingnya sampai warna coklat gitu kan, sampai air di ember tadinya putih jadi ikut warna coklat. Ya, jangan-jangan kencingnya campur wantek ini gitu kan, pewarna. Ya, kalau merubah, dia nggak bisa dipakai untuk bersuci. Merubah warnanya. Kalau warnanya tetap sama Ustaz, bening. Ya udah kita lihat baunya. Pengaruh nggak baunya? Oh ini bapak-bapak habis makan jengkol, habis jengkol petek lagi gitu kan. Udah baunya masya Allah gitu kan. Misalkan walaupun setetes jadi bau banget nih Ustaz, ya udah nggak boleh dipakai. Tapi kalau ternyata baunya juga nggak berubah, ya maka silakan. Ya, rasanya juga nggak berubah, ya maka itu dianggap suci lagi mensucikan dan bisa dipakai untuk berwudu. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ini terkait masalah air. Jadi pertanyaan tadi, ya tangan masuk ke dalam, ya berarti kan air suci lagi mensucikan, kemasukan benda suci, ya, yaitu tetap dianggap suci lagi mensucikan. Iya. Ya, alhamdulillah ini gunanya kita belajar agama. Iya. Dan bahkan ada pemahaman ya yang menyebar di masyarakat, ya awas jangan pakai air yang udah kecipretan tuh misalkan kan. Jadi air kalau zaman dulu kan, mungkin sekarang juga masih mandi pakai bak gitu kan, ciduk, jebur, airnya muncrat ke sini, maka itu nggak boleh lagi dipakai untuk mandi, nggak boleh lagi dipakai untuk wudu. Ya, ini adalah pemahaman yang kurang pas. Ya, karena bahkan Rasulullah SAW mandi junub sama Aisyah radhiyallahu anha, mandi berdua. Ya, sampai-sampai kemudian dia berdua pasti air netes-netes ke situ. Sampai Aisyah itu bilang kepada Rasul,
Ya, sisain untuk saya gitu kan. Karena Rasul ngebecandain Aisyah sambil mandi bareng gitu kan. Ngebecandain seolah-olah airnya mau dihabisin sama Rasul gitu kan. Padahal dua-duanya junub. Dan ini menunjukkan bahwasanya nggak masalah air netes-netes di situ setelah mandi ya, atau setelah berwudu nggak masalah. Dan kemudian pelajaran yang diambil dari hadis ini juga bahwa sunnahnya mandi bareng sama istri. Iya. Malah sambil bercanda. Iya. Makanya kalau lagi ada masalah sama istri lagi diem-dieman, udah gampang solusinya. Tarik ke kamar mandi, yuk mandi bareng. Selesai insyaallah masalah. Iya. Cuma yang jomblo mohon maaf ya, sabar dulu. Jangan coba-coba yang jomblo. Bisa digerebek Satpol PP nanti. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kencing setelah selesai terus Keluar lagi. hanya sekedar membasahi dengan keyakinan bahwa 15 menit belum berangkat mimpi, setelah itu setelah yakin benar-benar selesai dengan jangka waktu yang cukup lama gitu Ustaz. Itu kan sangat merepotkan kalau dekat waktu sholat atau bagaimana Ustaz? Iya, sekarang gini. Ketika seseorang kencing dan ini kayaknya sudah menjadi suatu hal yang umum gitu, yang bahkan mungkin sulit dihindari. Ketika orang sudah kencing, ya kita sudah mungkin ya kalau yang laki-laki ya sudah diurut gitu kan sampai benar-benar tuntas gitu kan. Tapi kemudian setelah kita berwudu udah pakai celana, terkadang ada rasa kayaknya masih keluar gitu kan. Apalagi kalau yang ibu-ibu biasanya sambil batuk tuh. Ya, kalau batuk tahu-tahu ceret gitu kan keluar. Iya. Laki-laki juga gitu, iya. Ya udah dol. Iya. Nah, hal-hal seperti ini Allahu a'lam bishawab yang saya pahami ya, insyaallah mudah-mudahan bisa dimaklumi oleh syariat kita. Ya, pertama hal ini adalah sesuatu hal yang sedikit gitu ya. Sedikit maka insyaallah dia dimaafkan. Ya kalau memang dia kondisinya seperti itu ya, kondisinya nggak bisa terkontrol, misalkan batuk tahu-tahu keluar dan memang selalu seperti itu penyakitnya, atau yang memang tadi kayak rasa-rasa gitu kan, kayak ada gitu kan, ya mudah-mudahan dimaafkan sesuatu yang sedikit ini gitu. Tapi kalau seandainya memang terasa banget nih keluar, ya udah itu mah ya beda lagi gitu kan kasusnya. Ya, atau bisa juga diartikan ya orang yang memang sudah ada masalah di situ. Misalkan dia udah kencing tahu-tahu kencing lagi, atau misalkan kencing nggak terasa tahu-tahu udah keluar aja gitu kan. Maka yang mudah-mudahan ini juga dimaafkan karena udzur seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau lebih hati-hatinya nggak diulang, Ustaz. Hah? Lebih hati-hatinya gitu. Iya, kalau misalkan mau lebih berhati-hati ya diulang. Nah, cuma terkait masalah tadi, kalau misalkan kita ragu, kita udah wudu tadi nih. Cuma kita ragu tadi udah batal belum ya? Ini kita misalkan wudu mau sholat zuhur, ya sudah wudu, sholat segala macamnya. Setelah sholat mungkin kita makan atau aktivitas lainnya. Pas kemudian datang waktu asar, ya terus kita ragu, saya udah batal belum ya tadi? Ya. Nah ketika kita tidak bisa menyimpulkan saya sudah batal atau belum, maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya kita dalam keadaan wudu kan? Ya buktinya kita bertanyanya adalah tadi udah batal belum gitu. Nah sehingga dikembalikan ke hukum asalnya, bahwasanya berarti maknanya kita masih dalam keadaan wudu. Kalau memang kita tidak bisa mengingat apakah sudah batal atau belum. Beda halnya kalau orang ada yang menanyakan pada dirinya, saya tadi udah wudu belum ya? Berarti asalnya udah wudu, asalnya belum wudu. Kayak misalkan nih tadi subuh nih bangun tidur, langsung masuk kamar mandi, ya buang air kecil mungkin atau buang air besar, terus tahu-tahu langsung cuci muka aja, ya. Terus dia langsung nanya, tadi udah wudu belum ya gitu kan? Udah wudu belum ya? Nanyanya udah wudu belum? Berarti kan aslinya dia belum wudu kan? Nah ketika dia belum bisa menemukan yang yakinnya apakah sudah wudu atau belum, berarti dikembalikan kepada hukum asalnya, berarti dianggap dia belum wudu. Ya, jadi seperti itu. Faham ya insyaallah ya? Ya. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tata cara berwudu ketika pakai perban atau ada sebagian luka di tangan. Iya, tata cara wudu dengan menggunakan perban. Ya. Ini ada dalam pembahasan fikih al-mashu 'alal jabirah. Ya, itu mengusap di atas perban. Ya.
Jadi kita lihat dulu, kalau misalkan mungkin perbannya hampir keseluruhan gitu ya, sehingga kemudian mungkin sulit bagi kita untuk berwudu dengan itu, maka pilihannya adalah salah satunya dengan kita mengusap ya bagian yang terkena itu di atas perbannya. Ya, misalkan perban di tangan gitu ya, di tangan dari sini sampai sini misalkan. Maka kita melakukan wudu, dibasuh bagian-bagian yang lain, dan ketika sampai bagian sini cukup usap 1 kali usap saja ya. Seperti halnya tadi ngusap di sini, usap sekali aja di atas perbannya, dan itu dianggap dia sudah membasuh tangannya. Dan kalau memungkinkan bagian yang masih terbuka boleh juga dibasahin, yang bagian terbuka yang memang kalau aman dia terkena air. Tapi kalau seandainya Ustaz diolesin di atas perbannya juga bahaya, takutnya nanti airnya merembes ke bawah juga bahaya. Ya sudah, kalau memang dalam kondisi seperti itu cukup tayamum saja, cukup tayamum ya. Jadi seperti itu. Mau Ustaz nanya lagi? Silakan Pak. Kan kadang kita sering di jalan Ustaz ya, misalnya takut ketinggalan jamaah, terus buang air, kita menahan buang air dulu demi mengejar jamaah, itu boleh Ustaz? Iya, dan ini dilihat pada asalnya hukumnya makruh. Ya, bahwasanya kita sholat dalam keadaan menahan al-akhbathaini, menahan buang air kecil atau menahan buang air besar atau menahan kentut. Ya, ini pada asalnya makruh. Ya, jadi walaupun misalkan Ustaz tapi saya pengen dapat jamaah, saya takut terlambat, saya nggak mau masbuk. Ya, yang lebih afdol adalah dia tuntaskan dulu. Karena dengan dia dalam kondisi menahan itu membuat sholatnya nggak khusyuk. Ya. Sholatnya tidak khusyuk nantinya. Tapi kalau seandainya Ustaz mulesnya cuma sedikit kok masih aman, masih tetap bisa khusyuk, ya udah silahkan. Tapi terkadang kan ada mules-mules yang memang aduh udah nggak bisa ini, ya nggak bisa, ya khawatir tidak bisa terkondisikan gitu kan. Tahu-tahu jebol pertahanan kan repot gitu kan. Gitu. Ya jadi sebaiknya dituntaskan dulu, walaupun konsekuensinya dia masbuk nggak masalah. Walaupun konsekuensinya dia nggak dapat jamaah nggak masalah. Ya. Yang penting kalau memang dia kebiasaannya berjamaah karena ada udzur ini, mudah-mudahan pahalanya tetap dapat gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, adapun kalau kita sudah dalam kondisi sholat, tahu-tahu kebelet, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada 2 cara. Yang pertama, kalau memang masih bisa ditahan, dalam artian kebeletnya kebelet ringan. Ya, kalau ibarat kontraksi masih pembukaan 1 lah gitu kan. Masih bisa ditahan, ya, dan itu tidak menyebabkan hilang kekhusyuan, maka lakukan itu, ditahan sampai selesai sholatnya. Tapi kalau ibaratnya sudah nggak bisa ditahan, ya segera batalkan sholatnya. Jangan nunggu keluar dulu baru batal sholatnya. Kasihan tetangga kanan kirinya kan. Jangan harus brot dulu baru batal, enggak. Langsung batalkan sholatnya, keluar, ya, keluar ke toilet gitu kan, tuntaskan hajatnya, baru kemudian mengulangi wudunya dan mengulangi sholatnya. Dan insya Allah pahalanya dapat, insya Allah. Dan kita juga pernah, ya jujur kondisi saya juga seperti itu. Saya nggak bisa nahan kencing. Maksudnya bukan nggak bisa nahan kencing, sering kencing. Apalagi kalau habis minum air putih itu langsung gitu. Sehingga kemudian saya nggak bisa misalkan dari jam berapa misalkan ke masjid, lama nunggu di situ sampai selesai sholat gitu. Itu nggak bisa kemudian bisa bertahan lama di situ. Pasti ada jeda harus ke toilet dulu. Dan ini pernah kita alami ketika di Masjid Nabawi. Ya, jadi dari jauh-jauh waktu kita udah datang ke masjid. Ya, subuh ketika itu. Sebelum subuh kita udah berapa jam sebelum subuh udah ke masjid. Dan kita dapat saf paling depan. Ya kan. Nah, sudah azan mau qomat kebelet. Jangan kita keluar itu luar biasa itu jalan keluarnya cari toilet kan. Luar biasa. Selesai toilet orang udah bubaran salat subuh. Gitu kan. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah kasih pahala kita sempurna gitu kan. Karena ini udzur, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, ini belum nyampe pembahasan kita. Tapi nggak apa-apa lah, ditanya ya. Iya. Jadi megang alat kelamin, ya. Apakah dia kelamin siapa nih? Iya. Karena ada pembahasannya itu, ya. Kelamin siapa yang dipegang ada pembahasannya. Jadi sekarang gini pembahasannya. Jadi
menyentuh kemaluan, ya, pendapat yang lebih berhati-hati dalam masalah ini adalah membatalkan wudu, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudu, berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan fa innahu bid'un minka, memegang kemaluan atau kemaluan itu sama seperti anggota tubuh kita yang lain. Ya, jadi sama aja kalau kita megang kemaluan, sama megang telinga, sama megang hidung, toh bagian dari badan kita. Sehingga maknanya bahwasanya berdasarkan hadis ini tidak batal. Tapi ini hadis secara umum. Ada dikhususkan dalam hadis lain di mana Rasulullah SAW mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, kemaluan dia, siapa yang menyentuh kemaluannya, maka harus berwudu. Sehingga berdasarkan hadis ini yang lebih sharih, lebih jelas menunjukkan bahwasannya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Tapi para ulama mengatakan menyentuh kemaluan yang dimaksud di sini adalah menyentuh kemaluan secara langsung. Ya, bukan kemudian ada penghalang. Ya, misalkan mungkin kalau habis mandi pakai anduk gitu kan, terus di balik anduknya kita pegang kemaluan, maka ini enggak batal. Ya, tidak masuk dalam kategori menyentuh kemaluan yang dimaksud. Ya, atau pakai tisu gitu kan, ambil tisu kayak menyenting kucing gitu. Ya, ini tidak batal. Yang penting ketika ada penghalang tidak batal. Tapi kalau tidak ada penghalang berarti batal. Kalau ada penghalang maka tidak batal. Nah, kemudian juga apakah maknanya ketika memegang kemaluan kemudian membatalkan wudu, apakah maknanya memegang dubur juga batal wudunya? Jawabannya tidak. Ya. Karena dubur dengan kubul berbeda. Walaupun sebagian ulama ada yang mengkiaskannya dengan kubul gitu kan, dengan kemaluan bagian depan, maka itu adalah kias yang tidak pas. Ya, sehingga memegang dubur tidak masuk dalam kategori yang membatalkan wudu sebagaimana halnya memegang kemaluan. Kemudian juga ada pembahasan di sini, ya, terkait dengan dengan faedah, ya, bahwasannya bagaimana kalau seandainya menyentuh kemaluan pasangan. Ya, apakah dia membatalkan wudu? Ya, maka sebagian ulama, ya, dia tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Tapi pendapat yang lebih berhati-hati, dia membatalkan wudu. Ya, apalagi kalau seandainya akibat sentuhan itu, ya, kemudian menyebabkan tadi tuh madinya keluar. Ya, jadi double berarti gitu kan. Ya, cuma ngapain habis wudu terus nyentuh, gitu kan? Nggak ada kerjaan gitu. Orang kita mau ke masjid. Itu yang pola tinggi. Ya. Tapi ini dibahas oleh para ahli fikih gitu. Iya. Nah, kemudian ada pembahasan lain terkait ini, menyentuh kemaluan anak-anak. Ya. Ini kadang banyak dijadiin alasan nih sama bapak-bapak, ibu-ibu. Udah berwudu, anak-anaknya misalkan minta dicebokin, anak, ya masih kecil bayi gitu. Terus alasannya udah wudu, ya apa hubungannya? Enggak masalah. Silakan cebok, tapi nanti kan kena kotoran tangannya. Ya kotorannya dibersihkan. Dan dia tidak membatalkan wudu. Ya, karena dalam hadisnya Rasul mengatakan man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh kemaluan dia sendiri, tapi kemaluan anak tidak, gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Pernah juga saya dengar pakai punggung tangan enggak apa-apa katanya. Enggak ada. Enggak ada. Pernah juga. Iya. Susah menyentuh kemaluan dengan punggung, maksudnya apa? Mau ngapain gitu kan? Iya kan nggak ada kerjaan, ngapain, apa fungsinya gitu kan. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya Pak. Saya meneruskan pertanyaan Pak Somad tadi kan. Kalau hukum tangan kayunya pindah kemarin berarti selatan jangan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, maksudnya tinggal digosokin aja tadi. Kan Bapak bilang digosok tadi tuh. Iya, jadi misalkan dialirkan gini, ya, taruh dulu gayungnya. Ini kan udah basah nih, udah kena air, tinggal diratakan. Iya, ditaruh lah gayungnya. Taruh gayungnya. Iya, biar kena, ini kena semua kena. Makanya saya bilang tadi agak repot kalau caranya begitu. Jadi cukup taruh gayungnya di situ, ambil pakai tangan, udah lebih enak gitu. Lebih enak gosok dan lebih irit. Gitu Pak. Iya,
Iya, biasa di kampung gitu. Iya. Iya. Cuma zaman dulu di kampung juga pakai ini apa namanya? Padasan ya. Iya, ada pakai gentong itu kan. Zaman dulu tuh. Atau bikin pakai ember dibolongin kalau dulu di kampung tuh. Iya, boleh. Ada lagi? Boleh, nggak masalah. Ya. Ngejar takbiratul ihram bersama imam sehingga kemudian wudunya sekali-sekali boleh. Makanya saya katakan tadi, walaupun bukan dalam rangka ngejar takbiratul ihram, ya kita mau wudunya sekali-sekali juga boleh, dan hadirkan dalam hati kita dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasul pernah melakukannya 1 kali, pernah 2 kali, pernah 3 kali. Tapi ditanya mana yang paling afdol, yang 3 kali. Ya. Apalagi kalau misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu kita nggak bisa 3 kali nih, misalkan karena airnya terbatas atau mungkin lagi buru-buru, takut ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, misalkan, ya silahkan. Ya, ketika ada sebab gitu ya lebih utama lagi, silahkan. Kalaupun nggak ada sebab itu nggak apa-apa, boleh kita sekali atau 2 kali dalam rangka juga niatnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Nanya enggak? Nanya sama saya lagi. Saya lagi dapat ustadznya. Iya. Tapi jangan nanya masalah bacaan pelan atau keras ya. Udah 5 kali lebih Farhananya itu. Kalau wudu basuhnya sekali aja bukan? Kalau wudu basuhnya sekali. Iya. Iya, boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Boleh. Ngusap kepala doang yang sekali Farhan. Iya, usap kepala. Iya, usap kepala 1 kali. 1 kali aja. Iya. Kalau kelebihan kenapa Ustaz? Iya. Maksudnya kan 3 kali nih, kita lupa apa 3 kali, 4 kali. Oh. Iya kalau iya. Iya. Ya kalau lupa nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak lupa tapi sengaja itu, apakah batal wudunya? Ya nggak batal. Cuma tidak mengikuti sunnah Rasul aja gitu. Seperti itu. Cuma kalau dirasa belum bersih gimana Ustaz? Iya, digosok. Istinja gitu ya. Iya. Hidung kita masih bergerak gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti di telapak kaki ini Ustaz, apa yang ganjal harus dihilang kayak cat? Karena orang kan ada kerja bangunan kan. Iya. Cat itu harus dihilang. Harus hilang karena khawatir nanti nggak tembus kan kalau cat menghalangi kulit itu. Iya. Termasuk juga kalau ibu-ibu tuh pakai kutek apa tuh, ya harus dilepas. Cukup? Ada lagi nggak? Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita pahami dengan baik. Jangan lupa diamalkan ya, supaya dapat ya ganjarannya sama-sama kita nih, dapat pahala jariah insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.